21 Januari. Kenapa tanggal 22 dipilih? Insya Allah cuaca sudah terang. 2 minggu lalu cuaca belum membaik, dan tanggal 22 ini karena GDA kedua, jadi angkanya 2. Juga menunggu selesainya taman dan luar rumah sakit gedung GDA 2 ini. Dan tidak hanya itu, rupanya ini juga mengalihkan angka kelahiran Pak Bupati, Gus Bupati tanggal 11 Februari kemarin, ulang tahun tanggal 11 Februari, kali 2 ketemu 22. Artinya apa? Berdua, alhamdulillah saat ini kami kawinkan di semoga video kedua tetap bergabung. Oh, ada malaikat lewat ini. Jadi ini juga kami menyampaikan Pak Bupati tadi, Pak Wakil Bupati, bahwa gedung GDA 2 ini difungsikan sebagai gedung pasca terpadu. Lantai 1, lantai 2 ada masing-masing lantai 20 kamar untuk ICU, ICU Pavilion, jadi 40 kamar untuk intensif, lantai 1, 2, dan lantai 3, 4, 5, tiap lantai 17 kamar untuk pavilion, untuk ruangan pavilion sehingga 51 kamar. Ini berbeda dengan GDA 1, di sana hanya rawat inap, tapi ada OKA, kamar operasi eksekutif, kemudian juga ada kamar bersalin eksekutif. Nah, ini yang kami selama ini diminta legislatif. Kok nggak ada yang legislatif ya? Kok eksekutif? Ya, alhamdulillah nanti kita akan setelah periode kedua nanti akan dibangun yang legislatif. Kemudian kalau 50M 5 lantai, ini 70M 7 lantai. Kalau diberi 110M 11 lantai. Terlalu menjulang. Alhamdulillah 7 lantai cukup. Dan ini nanti akan dibangun gedung pusat terpadu. Yang lewat. Mungkin penghuninya pohon kuling lewat Pak Wakil. Yang gedung ini nanti adalah gedung untuk lansia, rehab medik, kemudian ruangan untuk poliklinik spesialis, perkantoran, dan ruang pertemuan. Jadi 7 lantai itu menggantikan gedung utama kita yang 2 lantai sekarang akan dibongkar. Jadi karena kami juga melihat atapnya masih tetap ada, yang bawah kita semua, bukan hanya bagi Pak Atok, tetapi kebanggaan bagi kita semua. Sesuai banget juga dengan visi misi kami untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang maju, sejahtera, berkarakter, dan berkelanjutan. Arti berkelanjutan adalah semuanya ini by planning, bukan accidental, terencana dengan baik. Kalau kemarin kita bangun yang kanan ini spesialis kanker dan sebagainya, ini sudah menambahkan lagi untuk vaskuler. Nah, ini mau takut tadi Pak, vaskuler dan sebagainya. Yang jelas bahwa setiap tahun ada selalu peningkatan yang berkelanjutan demi nama baik Sidoarjo. Ini yang kami harapkan. Kenapa? Ketika semuanya ini saling berkelanjutan, ujung-ujungnya maka peningkatan daya saing itu pasti ada. Jadi kalau kemudian di setiap kawedanan besok keluar rumah sakit tipe D misalkan, ini yang CC ini nggak tenang ini Sidoarjo Barat ini. Mosok aku sing kesamaan sama C dulu atau saya yang naik B dulu. Nah, ini penting, pembanding itu penting agar kemudian iklim persaingan tetap ada. Semuanya tetap fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan, berlomba untuk melayani dan mengabdi di sisi masing-masing. Jadi ketika disampaikan, dan itu berprogres terus berkelanjutannya, termasuk yang naik ke TPA. Tadi disampaikan juga tadi bahwa kalau kemudian Kabupaten Sidoarjo WBBM sudah rujukan dan sebagainya. Ketika naik ke PA, insya Allah satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang di PA. Nah, ini harus didorong semuanya. Nah, ini termasuk tugasnya Pak Bahruni. Kalau kemudian tanah yang samping ini kena, mungkin bisa jadi satu-satunya rumah sakit daerah yang punya hotel untuk menginap teman-teman. Nah, catatan sejarah ini akan dikenang karena orang itu dikenang bukan karena masa jabatannya, karena pernah menjabatnya, bukan. Tetapi tidak menjabat ini bisa memberikan apa, bisa berkarya apa. Dan saya yakin ini bukan hanya Pak Atok, tapi semuanya.
Nah, saya tadi agak senang sekali ternyata ada Pak Sofip sama Pak Samuel di samping bawah itu. Tapi sayangnya waktu bupati kok nggak ada gitu kan. Pak Sofip gue sih jernih itu. Semoga sehat lah Pak Sofip. Kurang suwe tok Pak. Wong-wong seneng nyiksa niku seneng. Mulut iki Pak Ato ya tega. Langsungan dan sebagainya. Selanjutnya terkait rumah sakit GDH 2. Geraha Delta Wisada 2 ini memang penting arahannya. Arahnya penting karena sering sekali yang sini pasti full. Terutama yang lantai 3 karena 6 biji Pak mesti ono wong dan akeh sing permanen ternyata di sana. Suwi-suwi kok gak mulai-mulai ku juga kadang ono lho. Berarti artinya apa ketika kok suwi-suwi berarti dia nyaman. Artinya apa pelayanannya dini ya minimal itu setara sama bintang 5. Kalau kita di bintang 5 itu kok kerasan nggak pulang-pulang, termasuk di sini ternyata yono. Nah itu menjadi bahwa pelayanan kita baik dan sebagainya. Tetapi yang jelas harus diapresiasi, harus tetap didorong. Rumah sakit Sibar juga nggak boleh kalah. Dan saya yakin rumah sakit Sibar tidak akan menang karena kami akan berikan tandingannya beberapa tahun ke depan. Kalau bisa 2024 ya boleh 2024. Karena cuma upgrading dari puskesmas yang ada naik kemudian dibagi. Nah, biar tetap kena gitu, persaingannya tetap ada. Melihat, menimbang dan sebagainya. Karena juga saya eman make upnya ibu-ibu itu kepanasan semua. Jadi sambutan ini karena sebenarnya rumah sakit Sidoarjo sudah on the track lebih bagus dibanding yang lain. Kami tidak. Arahan sudah selesai. Arahan sudah selesai, tinggal kemudian apa yang ada itu jadi komitmen bersama. Membangunnya diawasi dengan baik, pelayanan diawasi dengan baik, termasuk kalau ini gedung 8 lantai dirobohkan dan sebagainya, parkir, servis dan sebagainya terhadap yang mengakses fasilitas kesehatan juga harus tetap ditata dan sebagainya. Secara umum RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah tidak ada lawan. Saya yakin Direktur Dr. Sutomo ketemu Direktur RSUD Sidoarjo ngapunten masih gagah RSUD Kabupaten Sidoarjo. Tepuk tangan. Saudara. Itu sudah pasti. Kalau enggak, tanya Pak Dewas. Harus ini. Kalau DPD gagah mana pasti. Sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo overall sudah melihat ini sudah di track yang bagus, masukan-masukan sudah berkurang, sudah jalan saja, tinggal kemudian semua komponen yang ada di dalamnya harus mendukung menjadi satu kesatuan utuh untuk mewujudkan Sidoarjo yang berkelanjutan. Sekali lagi itu mungkin yang bisa kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Geraha Delta Wisada kedua secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Kata-katanya di sana. Baik, penandatanganan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Kita hitung bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Bapak Ibu hadirin para undangan. 3, 2, 1. Kita beri aplaus yang meriah. Dilanjutkan dengan kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. GDH Timur. Itu kan belum bisa nembus akses dari selatan rumah sakit GD ke arah sini. Lewat sini bisa guys. Nanti lewat jalan ini kan di bawah.
cukup cerah ini, tanggal 22 Februari kita meresmikan GDH 2. Ini yang kemudian sesuai dengan visi misi kita bersama, membangun Kabupaten Sidoarjo yang maju, sejahtera, berkarakter dan berkelanjutan. Kenapa kok kemudian tema yang diambil salah sini adalah berkelanjutan? Karena setiap tahun sudah ada hal titik tambah kebaikan di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Kalau tahun kemarin kita meresmikan gedung untuk spesialis kanker dan sebagainya, maka di tahun 2023 ini kita akan meresmikan, baru saja meresmikan Geraha Delta Husada 2. Ini untuk masalah vaskuler, yakni terkait dengan stroke dan jantung dan sebagainya. Nah, ketika semuanya ini kurang lebih ada 5 lantai. Untuk lantai 3, 4, dan 5 ada kurang lebih 51 bed, kamar dan sebagainya. Untuk 1 dan 2 untuk intensif perawatan. Satu lantai ada 20, lantai juga 20. Ini intensif untuk perawatan vaskuler, yakni stroke serta jantung. Harapannya ke depan di tahun 2023 kita juga RSUD Kabupaten Sidoarjo, seluruh pemerintahan bersama RSUD Kabupaten Sidoarjo melanjutkan pembangunan gedung yang depan. Jadi akan dirobohkan, diganti menjadi 7 lantai. Di tahun 2024 juga sama. Nanti depannya gedung yang 7 lantai itu ada parkir bertingkat. Nah, ini juga penting, termasuk juga menjadi salah satu tujuan kita bersama, memastikan Kabupaten Sidoarjo mungkin satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang insya Allah punya rumah sakit tipe A. Nah, karena tipe A ini setara dengan provinsi dan sebagainya. Mungkin tahun-tahun selanjutnya juga bisa diikuti dengan, kami masih berusaha bagaimana kemudian tanah PU yang ada di selatan RSUD ini bisa kita rislah dan sebagainya, entah mekanismenya pakai apa, agar kemudian bisa digunakan untuk perhotelan, untuk bisa memfasilitasi orang yang menjenguk dan sebagainya dan sebagainya. Secara umum GDH ini merupakan salah satu proses yang baik, tetapi untuk pelayanan kesehatan termasuk pemerataan pelayanan kesehatan, hal ini tidak berhenti hanya cukup di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sibar juga sama, rumah sakit di Sibar juga sama, termasuk ada rencana juga kita akan bangun rumah sakit tipe D dengan menaikkan status dari puskesmas menuju tipe D di setiap kawedanan di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo itu ada 6 kawedanan. Terlepas dari itu semua, akar berpikirnya adalah kabupaten yang kuat hanya ditopang oleh 2 hal. Yang pertama bahwa pendidikannya harus oke, yang kedua adalah kesehatannya harus merata dan mencukupi, sehingga tidak ada cara lain yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo selain juga memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik, punya kualitas yang baik, punya pelayanan yang baik, sehingga mampu bukan hanya melayani warga Sidoarjo tetapi warga daerah yang lain, karena melihat kualitasnya hampir sama dengan yang dimiliki provinsi, misalkan Ramelan atau Dr. Sutomo dan sebagainya. Ini penting. Terima kasih semua atas hadirnya. Semoga ini menjadi catatan baru Pak Direktur, Pak Dewas, bahwa kita semua punya karya di setiap saat kita menjabat dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.